Saya mau buka tapi cengengesan aja dari tadi begitu ya. Udah cengengesan duluan. Jadi gimana Andi Kumala? 28 pemain sudah dirilis oleh PSSI, dipanggil untuk memperkuat Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada yang menggigit nggak kira-kira? Tapi ini nggak ada Marcelino Ferdinand, nggak ada Pratama Arhan yang lagi digilai ibu-ibu ya karena status baru. Ibu-ibu termasuk Andi Kumala berarti? Ya, tapi ada Oli Romini nih. Oh iya, Oli Romini juga dipanggil. Apakah ini akan menambah ketajaman timnas nanti untuk melawan Arab Saudi dan juga Irak? Langsung saja ya kita bahas. Nah, ada siapa aja teman Philip nih. Pagi hari ini sudah kita hangatkan studio TCI. Ada Bang Gita Suwondo selaku pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Gita. Pagi. Akur ya, tadi ya, berdua ya. Yes. Akur dong. Akur dong. Akur. Tapi jangan tengok kayak begitu dong. Oh, tuh kan. Udah marah-marah. Ada juga Bang Rodi Pangemanan selaku pengamat sepak bola pagi hari ini. Selamat pagi. Tadi kenapa Bang emang dilirik begitu kenapa? Ya, karena saya bilang Indonesia lolos di Piala Dunia. Oke. Iya. Tapi ada yang nggak kurang begitu ini sih. Kenapa Bang Ropan? Saya langsung aja ke Bang Ropan. Ya. Kenapa begitu yakin bahwa Indonesia lolos nih kayaknya Piala Dunia nih? Iya, karena pertandingan pertama kan itu selalu menentukan ya. Ya. Kalau kita bisa mendapatkan hasil positif melawan Arab Saudi, saya yakin kita bisa lolos. Kalau dapat positif ya. Dan itu bisa ketika kita bermain di Jeddah kan, di pertandingan di putaran ketiga di awal, kita kan bermain imbang dengan mereka di tempat yang sama yang akan kita mainkan pada 8 Oktober. Jadi bukan tidak mungkin kita bisa melakukan hal yang sama juga dengan komposisi pemain yang berbeda. Nah, wajah baru. Dengan wajah baru yang tidak sama dengan saat itu. Sekarang apa ya Bang Ropan lihat yang tidak sama apa? Iya, karena kita sudah punya Oli Romini yang tadinya saya anggap tidak akan bermain ketika dia pasca cedera. Tapi dengan kedatangan dia kan ini satu harapan baru. Bahwa lini depan kita akan lebih bergairah lagi, lebih tajam lagi dengan ada dia. Memang kita punya Ramadan Sananta dan Mauro Silstra. Tapi kan itu belum cukup. Kita punya Oli, dia sudah membuktikan dengan 4 laga 3 gol. Jadi saya pikir ini oke. Walaupun juga masih agak sedikit mengkhawatirkan karena kan tidak akan maksimal seorang pemain yang cedera panjang. Dari operasi itu kemudian akan bermain full. Akan bermain maksimal. Tetapi dengan dia datang, tentunya pemain-pemain lain juga akan termotivasi. Ya ada harapan baru bahwa di depan itu kita akan kuat. Makanya saya bilang saya yakin. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan pertama itu peluang itu ada. Bang Gita juga udah mulai lirik-lirik yakin. Gitu. Gimana Bang? Tadi itu saya ngelirik gimana, Rit? Yakin nggak? Tadi itu saya ngelirik karena pengen tahu penjelasannya kayak apa. Oh gitu kan? Sekarang kan udah jelas gitu kan? Udah jelas gitu. Sebenarnya gini, dari squad kita jauh lebih baik dibandingkan squad pada saat kita nahan Arab Saudi 1-1 dan juga menang 2-0. Artinya ada tuh tambahan 7 pemain baru ya. Mulai dari penjaga gawang Audero, terus ada Pelo Pessi, kemudian ada Emiliano Jonathan, ada Zilstra, kemudian Romani juga belum ada saat itu. Tapi yang tadi yang Ropan bilang bahwa Romani sudah bisa main kembali, tapi kan dia baru pulih dari cedera. Cederanya kan punggung kaki, yang biasanya buat nampol-nampol bola tuh kalau bikin gol. Nah, dan itu kan kemampuannya juga pasti akan tidak 100% kalau dia baru. Terus menit bermainnya kan di Oxford 0 jadinya sampai sekarang. Nggak disalahin karena dia cedera juga. Terus ada Mauro Zilstra yang dianggap bisa menggantikan Romani. Dia belum dimainkan sama sekali oleh Volendam ya. 0 juga. Itu aja. Yang agak mengkhawatirkan itu. Ada satu lagi, Ragnar Oratmangun. Itu sebenarnya solusi kalau Romani nggak bisa main. Karena dia bisa main di posisi nomor 9. Hanya kan dia kemarin kena virus. Maret nggak main, kemudian Juni nggak main di kualifikasi. Kemarin juga di September dia nonton dari tribun di Surabaya. Itu yang mengkhawatirkan di samping pola yang coba ditampilkan oleh Kluivert kayaknya nggak pengen seperti yang ditampilkan oleh STI dengan 3-4-3. Berarti ada perubahan pola yang mungkin saja dimainkan. Kalau September ngacu ke September kan dia pakai 2 center back. Ada Kevin Dix, ada Jay Itzes. Kemudian pertandingan pertama Rizky Ridho dengan Jordi Amat saat itu nggak terlalu banyak tesnya karena baik Cina Taipei maupun Lebanon juga tidak memberikan tekanan berarti ke jantung pertahanan kita. Itu aja kekhawatirannya itu aja. Di samping persiapan Arab Saudi yang lebih matang dibandingkan kita kalau melihatnya setelah mereka kalah dari kita 0-2 itu aja. Dengan kecenderungan formasi yang sering digunakan Kluivert ini yang dari 3-4-3 sebelumnya menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1, apakah dengan komposisi yang baru ini 28 yang dipanggil ini itu bisa menjadi efektif dengan formasi tersebut? Harusnya iya, tapi kan dalam uji coba nggak terlalu berhasil ke depan. Di belakang tapi nggak berhasil pada saat melakukan tekanan ke gawang lawan. Itu aja kekhawatiran saya. Kenapa? Karena kita butuh gol. Kita butuh shot on target, kita butuh gol dalam 2 pertandingan. Yang Ropan tadi bilang bahwa kita harus memenangkan laga pertama. Itu pasti kalau seenggaknya kita ingin masuk ke putaran kelima atau bahkan lolos. Dan
kita pernah menampilkan penampilan terbaik kita melawan Arab Saudi. Itu penampilan away terbaik kita, saya bilang, melawan Arab Saudi. Itu kita nggak pernah lagi away sebagus itu. Dan selama ini kan kita nggak pernah menang away. Itu yang harus kita kita bikin sejarah baru bahwa kita bisa menang away di kualifikasi. Kita menang away itu lawan Brunei, lawan Vietnam. Lainnya kita nggak pernah menang away. Draw ya, dan draw dalam putaran keempat ini di mana hanya ada 2 pertandingan, riskan juga untuk lolos karena masih menunggu Irak di pertandingan kedua. Artinya kalau memang harus pengen lolos, mencetak gol, tampil menyerang, udah menjadi harga mati. Tapi kan PR-nya sekarang kalau kita melihat hasil dari uji coba kemarin, Indonesia masih kesulitan untuk membobol gawang lawan. Iya, kita jangan melihat dari hasil pertandingan melawan Taiwan ya. Karena secara kualitas Taiwan jauh, secara peringkat ada. Tapi Lebanon, Bang. Tapi gambaran nyata bahwa laga melawan Lebanon itu adalah sesungguhnya dengan materi pemain yang saya pikir antara 90-95% itu yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert saat menghadapi Arab. Dan memang modal kita harus bisa membuat gol. Secara permainan melawan Lebanon, secara permainan. Ya. Tetapi kan orang ingin melihat bahwa kita juga harus punya gol. Tidak harus dengan hanya banyak melakukan penguasaan bola ball position, tapi akhirnya ujungnya kita bisa tidak membuat gol. Ya. Tapi memang ketika kalau kita acuan dengan Lebanon, memang agak bermasalah karena Lebanon kan lebih banyak parkir bus itu 9 pemain. Saya berharap dia bermain ketika sama seperti lawan Qatar. Mereka menang lawan Qatar, betul. tim yang kuat, main terbuka. Tapi itu mereka tidak lakukan di Surabaya. Ada rasa ketakutan buat mereka menghadapi tim kita. Jadi mereka yang penting kami jangan kalah melawan Indonesia. Mungkin ada orderan khusus, pengen tampil menyerang gitu, jadi udah Lebanon main bertahan aja begitu. Dan saya pikir ini bagus buat pemain kita kan. Bisa teruji, bisa melihat kan kemampuan pemain kita bagaimana cara bermain dengan pola yang ditawarkan oleh Patrick Kluivert lewat 4-3-3 yang dimodifikasi menjadi 4-2-3-1. Jadi pola ini memang saya pikir bagus dalam cara kita attacking, dalam cara menyerang untuk membuat gol. Itu dengan pola yang baik. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa pola 3-4-3 juga yang diwariskan oleh STY ini saya pikir ya kalau bisa dikatakan karena 2 kemenangan yang kita dapat di GBK lawan Bahrain dan Cina itu dengan pola yang sama. Setelah kita gagal lawan Australia di Sydney dengan bermain 4 back itu flat, kita kembali dengan cara seperti itu. Jadi Kluivert coba memainkan 3-4-3 lagi dan kita menang melawan Bahrain lewat gol Oleh, menang lawan Cina juga lewat penalti Oleh. Jadi ya kita akan tunggu apa yang harus dilakukan, apakah dengan 4 flat di belakang 4-2-3-1 atau kembali dengan 3-4-3 begitu. Berbicara membuat gol, kreativitas untuk membuat gol. Mungkin itu alasan Kluivert untuk memanggil kembali atau mendatangkan kembali Oleh. Tapi karena kondisi Oleh masih pemulihan, mungkin jawabannya tadi ya, Miliano Jonatas itu ya untuk membackup mungkin ya. Kalau di depan Miliano itu bukan seorang striker nomor 9. Dia lebih ke winger ya. Yang ada sekarang ada 3 pemain yang diambil di antara 28 pemain itu. Pertama Ole Romeni, Mauro Silstra dan Ramadan Sananta. 3 itu. Nah kalau ditanya siapa yang akan masuk, saya pikir Ole Romeni. Ya, kalau bermain 90 menit belum tentu, belum tahu. Mungkin akan bergantian dengan Mauro Silstra. Apakah Silstra akan lebih dulu atau Ole Romeni? Itu tergantung dari Patrick Kluivert. Dia sebagai pelatih tentunya dia lebih tahu. Ada koordinasi komunikasi dengan 2 asisten dia, Dani Lansat dan Alex Pastor untuk melihat ini. Tapi tetap kita harus menyambut dengan sukacita, gembira dengan kedatangan Ole Romeni ini. Karena dia saya pikir akan menjadi solusi terbaik buat kita. Justru akan membuat Arab dan Irak itu agak shock juga mendengar bahwa Ole itu akhirnya masuk. Tadinya mereka mengharapkan Ole nggak ada. Buat takut-takutin lawan dulu ya. Paling nggak kan diturunkan, lihat nanti. Mereka lebih yakin ketika kita tidak punya Ole dan melihat pertandingan kita melawan Lebanon. Tidak bisa bikin apa-apa. Walaupun sudah ada Sisra, mereka bilang kita bisa kalahin Indonesia. Tapi begitu Ole masuk, kalau memang kemudian minim yang di lini depan adalah murni striker, kemudian bagaimana kalau hasil dari pemanggilan ini yang cukup menarik adalah nama Marcelino dan juga Mes Hilger yang kemudian tidak masuk, Bang Gita? Mes Hilger di belakang ya? Betul. Tapi sepanjang sepanjang dia sudah dinaturalisasi, sepanjang permainan dia kan dia tidak terlalu nyetel dengan pola yang ditampilkan oleh STY, bahkan dengan Kluivert sekalipun. Artinya pertandingan-pertandingan pada saat dia main kita lebih banyak kalah dibandingkan dengan kita menang. Contohnya lawan Australia. Kemudian lawan Jepang kemarin. Lawan Cina juga. Lawan Cina juga. Ya, dia bertahan terlalu tinggi, dia tidak cepat untuk balik ke belakang. Artinya disiplin itu ya memang gayanya Mes Hilger seperti itu. Di Twente kan juga dia kayak gitu. Dia nggak kayak Rizky Ridho yang cepat merapat ke belakang. Nggak kayak J.I.Z juga yang disiplin di belakang. Ini akan menjadi kendala. Cuman kalau Marcelino sendiri kan dia habis cedera hamstring. Itu yang bikin saya pikir kenapa Kluivert wajar kalau dia nggak dipanggil. Kemudian menit bermain dia kan juga hampir kurang. Dia dipinjamkan dari Oxford ke klub Slovakia.
Iya, nggak belum bermain juga. Dan kabarnya kan terakhir dia masih di Jakarta untuk penyembuhan dari hamstringnya itu. Itu alasan kenapa dia nggak dipanggil. Walaupun memang tenaganya sangat dibutuhkan, tapi kan ada beberapa pemain yang kalau melihat Liga 1 kan kayak Vano kan juga sekarang termasuk lumayan banyak bermain untuk Dewa United. Kemarin saja dalam pertandingan terakhir Liga kan dia cukup bermain meyakinkan juga. Jadi artinya pilihannya banyak untuk menggantikan Marcelino. Iya, kalau secara keseluruhan kita lihat apakah ini Kluivert lebih melihat kebutuhan taktis yang mendesak atau pengalaman menit bermainnya? Gabungan ya, taktis mendesak, juga menit bermain. Karena kalau kita lihat dari keseluruhan pemain yang dipanggil itu hanya Zylstra dan juga Romani yang 0 bermainnya. Yang lainnya sih sudah terus-menerus bermain, pas sudah lama musim ini nggak bermain karena cedera. Tapi kan balik-balik lagi, Kluivert coba dengan 4 back, 2 center back pada saat kalah lawan Australia. Dia juga cepat berpikir pragmatis untuk melawan Bahrain, dia pakai 3 center back. Kemudian melawan China juga pakai 3 center back. Uji coba lagi lawan Jepang yang agak berantakan juga karena melihat kualitasnya Jepang. Jadi saya pikir mungkin dia uji coba nanti melawan Arab Saudi, tapi dia akan cepat berbalik pragmatis kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dia berhadapan dengan Irak. Tapi ini kan hanya 2 pertandingan, riskannya itu. Nggak banyak pertandingan untuk dia coba-coba bermain. Dari 28 pemain yang dipanggil, artinya kalau Bang Ropan sendiri melihat lini mana yang kemudian perlu digarisbawahi yang bisa menjadi nilai plus mungkin ataupun negatif bagi skuad Patrick Kluivert ketika menghadapi Arab Saudi. Tapi dijawab sesaat lagi ya. Di segmen selanjutnya Bang Ropan, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin menarik juga ya kalau kita kupas dari lini ke lini. Kalau lini tengah ini kan ada duet Bang Jai dan juga Bang Kevin. Mungkinkah ini yang bisa meredam serangan dari Arab Saudi nantinya Bang? Iya, itu di belakang, pemain belakang. Belakang ya? Iya. Lini belakang. Kevin Dix dan Jai Isyas dicoba lawan Lebanon kemarin. Ya, tapi kalau Kevin Dix saya pikir bukan suatu hal yang baru bagi dia memainkan peran seperti itu. Dia bisa di bek kanan, opsi lain di bek tengah. Nah, yang jadi masalah sekarang buat Kluivert adalah yang dia pusing, siapa pemain yang bisa mendampingi Jai Isyas di antara Yasin Hapner, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jordi Amat. Itu yang ada kan. Pilihannya. Kalau bermain dengan flat bisa aja kemarin dia ambil dengan Kevin Dix bermain. Tapi kan Ridho bermain bagus, konsisten selama ini. Tapi kalau bermain dengan 3 back bisa aja Kevin Dix bergeser ke kanan, kemudian Ridho dan Yasin Hapner yang masuk mendampingi Jai. Itu yang akan menjadi pikiran dia sebelum berangkat ke Arab Saudi di Jeddah dan memainkan pola yang dia inginkan. 3 back atau dengan bermain 4 back. Nah kalau kita flashback ke belakang di Jeddah 1-1, sebenarnya mereka bermain dengan ketika STY ada saat itu bukan dengan 3-4-3, memang kelihatan 3-4-3, tapi 5-4-1. Karena ada Jai Isyas di situ, ada Verdong ditarik ke dalam, ya. Kemudian dari Rizky Ridho. Di kanan Sandy Walsh, di kiri Nathan Cho. Ya, ada Witan Sulaiman di kanan, kemudian Orat Mangun yang bermain, ada Tom Hai dan Ivar Jenner. Rafael Struijk di depan. Itu starting 11 yang ada lawan 1-1 saat itu. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Ada Ole di depan, ada Joe Pelupesi, ada Tom Hai, Kevin Dix. Jadi kalau ditanya dengan apakah mereka mampu untuk, saya pikir Kevin Dix kemarin mempertontonkan permainan yang baik dalam transisi permainan. Ketika kita menyerang, bagus. Saat bertahan juga oke. Dan saya yakin Kluivert akan coba bermain dengan Kevin Dix dan Jai Isyas. Dan mampu untuk bisa meredam pemain-pemain Arab Saudi. Jadi ini satu tantangan besar bagi Patrick Kluivert untuk bisa memainkan pertandingan. Karena kita hanya punya 2 pertandingan dalam 3 hari. Ya, berbeda dengan Arab yang diuntungkan setelah bermain lawan Indonesia istirahat 5 hari, baru nunggu. Jadi memang sangat diuntungkan. Nah hal-hal non teknis ini yang bahaya. Nah berbicara non teknis juga wasit yang akan memimpin laga pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi kan juga dari Kuwait ya. Artinya saudaranya Mas Gita. PSSI juga sudah melayangkan surat protes. Sudah protes ke FIFA. Tapi kan belum ada jawaban. Apakah pemain wasit dari Kuwait ini yang tetap akan memimpin kita laga lawan? Tapi biasanya Arab pernah Saudi? ada yang diganti. Ya tergantung, mungkin ya kita nggak tahu ya kalau sekarang memang ada kesempatan untuk diganti, tapi sampai saat ini nggak ada. Ya kita harus bisa menerima itu. Apapun itu pemain-pemain kita harus tetap waspada, fokus dalam pertandingan. Ya jangan sampai terulang lagi kita terprovokasi begitu ya. Terpancing. Atau lawan Bahrain kan sudah menang 2-1, 7 menit jadi 9 menit. Jadi buat pemain-pemain, kunci pemain-pemain kita adalah lebih tenang. Sabar bermain, jangan terprovok dengan mereka, terpancing bahaya. Apakah pemain-pemainnya sudah tenang, sudah cukup tenang kira-kira untuk menghadapi Arab Saudi? Tenang nggak gitu?
Sebenarnya kalau nggak diganggu tuh pemain Ini kita bentuk-bentuk tenang. provokasi juga nih sebenarnya dia. Sebenarnya kalau nggak diganggu tuh pemain kita sangat tenang. Oke. Sebenarnya ya. Artinya gini, lawan China kan juga kita jalan mulus, kenapa? Karena mereka China kan nggak punya taktik ganggu-ganggu gitu. Ya. Jadi kita menang dengan mulus. Terus yang non teknis ini yang pasti akan menjadi persoalan. Oke. Kemarin waktu lawan Lebanon kan terbukti berapa kali tuh pemain Lebanon mencoba mengganggu, bukan dalam permainan aja, tabrak kasar, terus dengan dorong-dorongan, itu kita agak terpancing gitu. Ini yang dikhawatirkan. Kita yang jelas harus unggul terlebih dahulu, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Begitu kita ketinggalan, yang namanya guling-gulingan itu akan dilakukan oleh Arab. Gitu. Nah, itu yang akan repot. Berarti Kemudian, nggak bawa selimut sama bawa bantal begitu ya kalau guling-gulingan biasanya. terus ya itu tadi, non teknis wasit bisa mempengaruhi. Injury time itu akan bisa mempengaruhi. Sekarang kan kalau agak kalau ada yang guling-gulingan, siapapun akan terkena imbas injury time yang sampai 8 sampai 10 menit. Dan kalau mereka ketinggalan 8-10 menit itu bisa berubah menjadi 12 menit. Itu kita harus konsentrasi sampai peluit panjang dibunyikan. Harus kayak tim nasional Jerman lah mungkin ya. Jerman seperti apa tuh? Zaman dulu. Bahwa mereka Jerman kenapa? nggak apa-apa. Berhasil lah. Berhasil lagi. Jadi mereka benar-benar konsentrasi sampai menit terakhir untuk mempertahankan kemenangan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai terulang pada saat pertandingan melawan Bahrain. Kan semua menyalahkan wasit. Tapi kan secara peraturan kita nggak bisa nyalain wasit. Gol ya gol. Itu tadi yang kita nggak bisa teriak-teriak di sosial media. Ini wasitnya ini wasitnya ini. Dan kalau mengacu kepada wasit kan sekarang PSSI lagi memprotes wasit Kuwait itu. Tapi wasit Manning untuk pertandingan melawan Irak pun pernah punya masalah ya. Dia memberikan 3 penalti. Dari Cina kan wasitnya? Dari Cina kan. Dia memberikan 3 penalti untuk Qatar di final Piala Asia. Melawan Jordan sehingga Qatar kemudian menjadi juara Piala Asia ya. Kontroversi seperti itu akan terjadi yang rasa-rasanya nggak akan buat keuntungan kita. Itu yang non teknis yang harus kita pertahankan. Di samping teknis sendiri gimana secara permainan kita oke. Di 2/3 lapangan melawan Lebanon, tapi di 1/3 lapangannya Lebanon kan kita nggak banyak berbuat untuk bisa menciptakan shot on target, bisa menciptakan peluang jadi gol. Minim peluang ya. Wasit dari Cina ini yang akan memimpin pertandingan kita lawan Irak. Ya Manning itu ya. Iya, Manning ini bisa saja kan Cina kan kita singkirkan Iya, di betul. putaran ketiga kan. Ya pengaruh-pengaruh ini kan yang berbahaya buat kita untuk dirugikan. Tapi kalau tapi buat saya jangan banyak membuat pelanggaran yang tidak perlu di dalam kotak penalti, terutama melawan Arab. Kita jangan berpikir ke Irak dulu, ke Arab dulu. Ini pertandingan krusial. Kalau ada pelanggaran bukan tidak mungkin akan diuntungkan Arab Saudi dengan penalti yang akan terjadi. Artinya ketoel dikit aja udah jatuh bisa jadi penalti itu ya. Itu akan ditunggu oleh wasit itu. Jadi pemain-pemain belakang kita, Jai, Kevin Dix, siapapun yang dimainkan harus bisa lebih tenang, jangan sampai ada benturan-benturan kasar dalam kotak penalti. Itu akan berbahaya. Benturan-benturan yang dinilai tidak perlu begitu Tidak perlu dilakukan. Iya. Kalaupun ada itu di luar kotak aja. Jangan di dalam. Pasti akan ditunjuk Kalau penalti. kita kemudian berbicara di luar kotak penalti, kreativitas lini tengah Indonesia saat ini dengan pemain yang dipanggil seperti apa, Bang? Kalau bicara lini tengah kan kita oke ada dengan Joe Pelupesi, pemain yang sangat simpel bermain, ya, Tom Hai. perebut bola. Tom Hai akan bermain juga tergantung dengan kebugaran fisik dia. Tapi ketika Boyan Hoda kemarin di Persib memainkan dia terus selama bahkan 100 menit ya oke. Ini yang ditunggu oleh Patrick Kluivert. Pergantian nama juga Kang Tom ya sekarang. Butuh dia karena biasanya kan dia kan hanya sampai 60 menit. Kemarin mengejutkan ya lawan Arema ya. Arema dia bermain full time. Main full time. Termasuk dengan Eliano Reinders kan. Nah, kalau bicara di tengah, saya pikir cocok pasangan tetap dengan Joe Pelupesi atau Tom Hai. Karena dia bisa mengatur permainan, mengatur bola. Temponya ya. Iya, karena tidak ada gelandang-gelandang yang sebagus dia dalam bukan apa ya, passing bagus, visi bermain bola dengan baik, cara untuk bisa melempar bola ya, untuk pasti dibutuhkan seorang Tom Hai. Kalau yang lain kan tipe merebut bola, pekerja keras aja. Salah satunya Calvin Verdong. Calvin Verdong, gelandang pengangkut air itu mau di kan. tengah, Joe Pelupesi, Nathan Cho termasuk, Mark Locke juga. Tapi makanya kita butuh seorang Tom Hai itu. Tapi Kemarin yang agak ini ya, agak membuat saya agak, wah ini punya peluang nih kita. Oke. Dipasangnya Calvin Verdong di tengah. Ya. Calvin Verdong ini kan tadi balik yang Ropan bilang bahwa lawan Arab kan kita pakai 5-4-1 ya. 5-4-1. Dengan 3 center back, kemudian ada back kanan dan back kiri. Ya. Nah, kalaupun kita mau pakai double center back nanti, Kevin Dix dan Jay Izzes, kalau Calvin Verdong dipasang di tengah, dia mungkin mundur ke belakang pada saat kita diserang. Hal-hal kayak gini yang mungkin strategi. Yang ya itu tadi, Kluivert harus lebih terbuka bahwa nggak mentok dengan strategi yang itu-itu aja. Oke, dia bertahan dengan dia tetap dengan 4-4-2, 4-3-3, tapi pada saat bertahan dia bisa mungkin mengembalikan Calvin Verdong ke belakang, di samping juga Tom Hai dan Joe Pelupesi cepat untuk menutup. Yang itu yang diperlukan untuk pertandingan melawan Arab Saudi, terutama pertandingan melawan Arab Saudi ya, di mana yakinlah provokasinya itu akan sangat banyak, non teknis itu akan banyak dari Arab Saudi. Tapi mungkin Verdong tetap tidak akan dimainkan lagi di posisi gelandang seperti lawan Lebanon. Ya. Dia akan tetap bermain di kiri. Ya.
karena itu posisi dia paling bagus. Visi ketika bermain di sisi kiri sebenarnya Fernand juga lebih optimal begitu ya? Iya, lebih Bang optimal, Ropan iya. Iya, iya. Kalau kita kemudian berbicara penjaga gawang, Martin Paes, Emil Audero juga kemarin Ada Nandang juga dipilih. Nandang juga begitu. Pilihannya seperti apa kalau Kalau Martin? bicara penjaga gawang, saya memilih dengan Emil Audero. Iya pasti dia. Kenapa? Martin Paes kan juga punya Martin track yang Paes bagus. tidak dong. banyak bermain melewati 6-7 pertandingan di Liga Amerika dengan kondisi dia yang tidak bugar. Iya. Ya, itu akan sulit. Emil dalam top performance terbaik dia, ya bermain 2 pertandingan di FIFA Matchday dengan kita, oke, clean sheet, tidak kebobolan. Di Cremonese Kemudian di juga. Cremonese juga bagus mengalahkan Milan. Ya. Dan Cremonese lagi ada di atas, tidak mudah ya bagi seorang penjaga gawang untuk mendapat penjaga gawang utama, dan akhirnya dia mampu melakukan itu dengan baik. Kalau melihat penampilan dia terakhir melawan Verona, itu kalau nggak ada dia tuh habis itu Cremonese. Tapi karena permainan dia yang bagus, makanya saya bilang untuk melawan Arab dia yang paling pas untuk dimainkan. Dan itu pasti. Ya, Kluivert akan memainkan di bawah misal adalah Emil Audero. Ya. Jangankan Bung Ropan, saya juga milih. Nah, Kalau ini ada Karena ada langsung kepentingan pipitnya. pribadi kayaknya. kalau Beberapa, itu ya. beberapa tahun lalu kan orang bilang bahwa Emil Audero ini bakal jadi penjaga gawang Italia kan. Cadangan lah. Ya. Karena penampilannya yang luar biasa saat itu kan. Tapi terus menurun ya. Ya. Musim ini dari awal musim dia membuktikan dia salah satu penjaga gawang terbaik yang ada di Serie A. Iya. Penampilan-penampilannya 1 poin Cremonese bahkan 3 poin Cremonese melawan Milan itu kan jasanya Audero jadinya. Karena pertahanannya nggak bagus-bagus sama tuh. Penyelamatannya juga Cremonese. banyak yang Penyelamatannya dilakukan juga oleh banyak. Save-nya dia luar biasa itu saya pikir. Dan itu yang dibutuhkan. Ingat waktu kita dibombardir sama Australia di GBK, Ya. di mana hasilnya 0-0, itu kan ada 5-6 penyelamatan dari Martin Martin Paes. Paes. Itu yang bisa dilakukan oleh Audero. Oke, mungkin perlu juga nggak sih kita soroti ketidakhadiran Marcelino ini, meskipun ya banyak pemain-pemain yang bagus, tapi kan kita tahu Marcelino ini dengan kenakalannya biasanya bisa menghidupkan permainan. Kalau Gimana, Bang? bicara Marcelino ini aset yang bagus, punya bakat yang luar biasa. Kalau dia dalam keadaan bugar, Ya. fit, Oke. sama seperti ketika lawan Arab saat itu dengan dia membuat 2 gol, dia layak untuk masuk di tim nasional. Tapi mungkin itu ya, kita sudah jelaskan juga tadi kan, bagaimana dia menit bermain Kurang, kurang. ya. Ada juga pemulihan dari rasa kebugaran dia yang Oke. cedera. Itu yang membuat Patrick Kluivert tidak memanggil dia. Saya rasa kalau dia dalam keadaan yang baik, itu pemainnya harus dipanggil. Karena kalau tidak ada Marcelino lawan Arab, kita nggak ada sampai saat ini. Iya. Tidak akan berapa banyak. Kalau lawan Arab saat itu selesai. 3 poin pertama. 3 poin ya. itu terakhir lawan Arab itu. Kemudian kalau Lino bermain dengan ego yang tinggi, saat kita bermain melawan Bahrain dan dia tidak memberikan umpan ke Ole Romani, itu juga kita sulit untuk bisa lolos. Karena 3 poin penting saat itu kan. Tapi jadi anak ini memang luar biasa pemain. Dia bisa kontrol bola dengan baik setelah menerima umpan dari Tom Hai dan menyodorkan kepada Ole Romani. Padahal dia masih bisa membawa bola lebih jauh ke dalam dalam posisi 1-on-1 saat itu. Jadi ini saya pikir ya kita rugi sebenarnya nggak ada Marcelino, bukan apa ya. Kalau di dalam keadaan bugar kita bicara ya. Tapi sekarang apa boleh buat ya. Mungkin dilihat dari sisi yang ini ya dia tidak bisa ikut dalam tim ya. Kalau berbicara chemistry seperti apa dari 28 pemain, kemudian juga menghadapi Lebanon, menghadapi China Taipei, sejauh ini seperti Chemistry apa? sih udah jalan ya di antara Ya. mereka ya. Bahkan yang baru gabung kayak Emiliano, terutama Emiliano Jonathan kan. Ya. Dia langsung langsung nyetel. Nyetel. Saya pikir waktu baik pertandingan melawan China Taipei dan juga pertandingan lawan Lebanon. Artinya dari sisi kanan kita nggak ada persoalan. Bahkan kalau misalnya pun kita pakai 4-4-2 dengan Jakob Sayuri, kemudian ada Emiliano Jonathan juga, itu kanannya akan sangat hidup kita ya. Dua-duanya punya kecepatan. Hanya sekarang masalahnya kemarin lawan Lebanon kan kita nggak punya sosok Ole Romani yang bisa menyelesaikan peluang. Harusnya selesai ya kalau ada Emiliano dan juga ada Ole Romani. Karena umpan-umpannya juga itu akan bisa membuat Ole Romani di saat Ole Romani dalam peak performance-nya itu akan menjadi. Karena biasanya oleh Romani 1 peluang 3 gol jadinya. Begitu ya. 1 peluang aja, Satu boleh peluang, 3. Dia butuh 1 peluang aja saya pikir. Kalau Oke. baik siapapun yang akan memberikan asis umpan, mau Emiliano Jonathan dari sisi kanan, Ragnar Oratmangun misalnya dari sisi kiri. ya. Ketika dia dapat peluang bagus, saya pikir itu Gol kesempatan jadi ya. dia. Dan dia akan membuat. Artinya Beckham juga salah satu pemain yang cukup digarisbawahi dalam performa yang lagi bagus begitu Iya, ya. di Yang Liga, bisa membuat iya. kepincut Di Liga. juga Patrick Kluivert begitu. Iya. Bisa aja saya pikir ya Beckham bisa bermain. Tapi kalau untuk bermain melawan Arab, saya pikir kakak Ricky Kambuaya ya akan bermain Iya, di awal. betul. Iya kan? Bermain di belakang oleh Romani. Oke. Ya, jadi itu yang kalau dengan 2 yang ada Tom Hai di tengah bersama dengan Joe, maka Ricky akan berada di situ karena dia bisa bermain dengan ke flank juga. Itu bertukar dengan Ragnar Oratmangun atau dengan Miliano. Suatu skema permainan yang bagus saya pikir dengan Kambuaya ada di belakang Roberto. Benar. Saya mau nanya yang terakhir nih, tapi kayaknya bakalan ribut. Silakan Andi Kumala aja coba ya. Iya. Ini ribut Tadi apa kan nih, kata Philip? Bung Ropan, Ini bakal ribut. Bung Ropan tadi langsung bilang ini. lolos Sorry, Piala Dunia. balik lagi Beckham tadi. Beckham sih rasa-rasanya akan jadi dia.
subs ya, karena dia Super lebih sub. bagus sebagai subs. Lawan China kan dia membuktikan dia sebagai subs dia bagus main 15 Hanya butuh waktu 10 menit kemudian semua mata tertuju pada mereka. Lalu apa tadi mau Silakan, ini dilanjutkan? Tadi kan Gumala katanya agak mengerikan. lolos Piala Dunia. Ya. Berapa skornya? Gitu. Tuh, lu ditantang gitu. Ini ditantang ini gitu. soalnya bukan cuma melihat kita ya. Ya. Saya sih melihatnya persiapannya Arab juga agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Ya. Ajar Makedonia Utara loh. Iya, ngalahin Makedonia Utara, Bro, sama menang Ceko. lawan CSKA. Terus kan mereka pasti berpikir gini, ini tim susah banget gue jebol waktu 2 pertandingan. Dia sekarang sewa pakarnya ini ya, pakarnya setpiece Arsenal itu kan, Jover, lewat corner. Itu kan salah satu solusi untuk apa ya, untuk membongkar pertahanan yang nggak bisa dijebol oleh Tapi yang lawan. ditanya sekarang skor. Skor berapa? Jangan Nggak terlalu yakin. Makasih Bung Rapan. Nggak terlalu yakin bahwa kita akan menangin laga ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa main imbang 1-1. 1-1. Oke. Balik lagi seperti pertandingan lawan Jeddah. Di Jeddah. Ya, di Jeddah. Saya pikir sangat Berarti ini realistis. lirikan yang tadi dirasakan Bang Ropan nih, ada lirikan Benar yakin adanya menang ya. langsung dilirik. Jadi mana Begitu. dia? Rupanya dia pilih draw. Draw. Kalau bicara itu realistis memang draw, realistis ya. Oke. Kita lebih Realistis. 1 poin itu penting buat kita Ya. untuk menambah motivasi pemain kita saat akan menghadapi Irak. Tapi saya lebih yakin kita bisa menang dengan 1-0. Oke. Harus Harus ya, ini keyakinan. Nggak boleh sama 1-1 dengan dia, nggak boleh. Harus berseberangan kita. Hasil kumahangke yang penting yakin dulu. Iya, gitu. Ini repotnya apa? 3 tim dalam satu kompetisi ini. Iya. Kalau semuanya bermain timbang 1-1, 1-1, siapa yang lolos? Itu pertanyaan. Tergantung dari siapa yang paling banyak keterima Kartu kartu kuning. kuning. Jangan sampai dia kartu kuning banyak atau kartu Itu merah. juga harus kita hindari. Itu tadi provokasi yang harus kita hindari. Provokasi Iya. harus dihindari ya begitu. Jadi kita tentunya berharap yang satu, kita juga pasti walaupun hasilnya 1-1 tapi tentunya Bang kita juga pasti berharap Indonesia lolos ke Iya, Piala sangat. Dunia Iya. seperti Saya itu. 1-0 lolos dong. Lolos, Iya. lolos, kalau itu lolos. Lolos. Jadi Maka kita saya ngarepnya babak pertama tuh udah selesai semuanya. 2-0 udah gak ke Uber lagi gitu. biar nontonnya juga udah makin enak begitu ya di babak keduanya. Terima kasih Bang Gita dan Siap. juga Terima kasih, Bang Ropan. Ropan untuk Ya. waktunya pagi hari ini. Tentunya kita berharap bagaimana nanti peran dari 28 dan informasinya ada tambahan 2 pemain yang akan menyusul ke sana. Oh, gitu. Ada Bang Ropan dan juga Bang Gita. Oh, iya. Yang kemungkinan juga akan luar memperkuat biasa. timnas di sana seperti itu. Super sub itu. Aduh, capek rahang saya capek, silakan nanti malah pegel saya. Baik, kita harus akhiri karena kalau tidak ini bisa lanjut terus sampai Panas habis terus nih. ini ya kan. Kita akan kembali saat lagi dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya aksi tawuran 2 kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saat lagi pemirsa.